Dear fans Arsenal, cedera Declan Rice tak parah kok. Vidal kesal dengan perlakuan Ten Hag ke Ronaldo. Baru gabung, Neymar sudah berencana tinggalkan Al Hilal. Chelsea pecat asisten pelatih Pochettino. Indonesia tantang Uzbekistan, Sananta bisa main. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Declan Rice ditarik keluar karena cedera punggung saat membela Arsenal di laga kontra Tottenham Hotspur pada minggu kemarin. The Athletic melaporkan Rice masih merasa tidak nyaman dengan punggungnya, namun cedera itu tidak seserius yang diperkirakan. Ia akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Rice mungkin diistirahatkan saat The Gunners bertemu Brentford di Piala Liga Inggris pada Kamis dini hari WIB. Namun menurut laporan The Guardian, ia berpeluang tampil di laga tandang melawan Bournemouth pada Sabtu mendatang. Al Nassr lolos ke babak 16 besar Kings Cup usai membantai klub kasta kedua Ohod 5-1 pada babak 32 besar di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal Selasa 26 September dini hari WIB. Dalam pertandingan kali ini, pelatih Luis Castro memilih mengistirahatkan kapten mereka Cristiano Ronaldo. Selain itu, Castro juga mengistirahatkan gelandang andalannya Marcelo Brozovic. Meski demikian, Al Nassr tetap membawa sejumlah pemain top Eropa miliknya seperti Aymeric Laporte, Alex Telles, Otavio, Seko Fofana, dan Sadio Mane. Winger Inggris Jadon Sancho dihukum lebih berat oleh pelatih Erik ten Hag. Dilaporkan gol, Sancho kabarnya benar-benar diasingkan dari skuad utama MU. Pemain 23 tahun itu kini tak boleh menggunakan semua fasilitas tim utama di Carrington, mulai dari menggunakan tempat latihan hingga ruangan makan pemain senior. Artinya Sancho kini hanya boleh makan dengan pemain akademi di MU. Dari sebelumnya hanya dilarang berlatih terpisah. Arturo Vidal tiba-tiba mengecam Erik ten Hag karena pencapaiannya buruk di Manchester United. Ia juga mengecam sang pelatih karena menyingkirkan Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Juventus, Bayern Munchen, Barcelona, hingga Inter Milan itu bahkan sampai menyerang penampilan fisik pelatih asal Belanda tersebut. Dia itu kan pencetak gol terbanyak mereka, dan dia menyingkirkan dia. Pria-pria botak ini sungguh rumit. Neymar baru menghadapi tantangan baru dalam karirnya yang luar biasa ketika menuju ke Arab Saudi pada Agustus. Ada pembicaraan bahwa ia akan menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun di sana, namun hal itu kemungkinan tidak akan sampai tuntas. Laporan mengenai kontrak berdurasi 2 tahun disebut-sebut adalah yang ditandatangani sang bintang, karena Neymar tidak berniat bertahan lama di Al Hilal. Menurut jurnalis Brasil Ademir Quintino, bintang timnas Brasil ini akan kembali ke kampung halamannya di Santos pada tahun 2025. Neymar Junior kabarnya mendesak pelatih Al Hilal Jorge Jesus dipecat. Dia terlibat cekcok dengan bosnya itu. Dikutip dari Sport Bible Senin 25 September, Neymar berselisih dengan Jesus usai Al Hilal bermain imbang 1-1 melawan Naf Bahor di Liga Champions Asia 2023 pekan lalu. Neymar tak terima dan kesal dengan sang pelatih. Al Hilal pun memberikan tindakan. Jesus diperingatkan tentang resiko pemecatan setelah diadakan pembicaraan dengan manajemen klub. Victor Osimhen menunjukkan ekspresi marah saat ditarik keluar di laga Napoli kontra Bologna yang berkesudahan 0-0. Osimhen merasa keputusan Garcia tersebut justru berbuah blunder karena yakin bisa memberikan kontribusi di lapangan jika diduetkan dengan Simeone di lini depan. Allenatore I Partenope Rudi Garcia tak ambil pusing. Ia mengaku keputusannya menarik keluar top skor klub musim lalu itu murni untuk kepentingan taktik di lapangan. Luka Jovic yang baru saja direkrut oleh AC Milan dari Fiorentina pada jendela transfer musim panas akan segera mendapatkan kesempatan pertamanya untuk menjadi starter bagi Rossoneri. Kabar itu datang ketika pelatih Stefano Pioli berencana untuk merotasi skuadnya dalam perjalanan menghadapi Cagliari pada Rabu malam. Jovic akan dimainkan sebagai starter karena Olivier Giroud akan diistirahatkan pada pertandingan melawan Cagliari. Semenjak merantau ke Inggris, Ansu Fati memang belum bisa memberikan kontribusi berarti bagi Brighton and Hove Albion. Penyerang berumur 20 tahun itu baru tampil dalam 3 pertandingan dan belum menciptakan gol atau assist. Pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, menyadari beratnya beban ekspektasi yang dipanggul Ansu Fati. Oleh karena itu, De Zerbi enggan memberikan tekanan berlebih kepada Fati. Dia harus benar-benar menikmati momen di atas lapangan agar bisa memberikan performa terbaik. Kami mencintai Ansu dan ingin membantunya memenuhi potensi di sini.
Presiden klub Divisi 2 Kolombia Tigres FC Edgar Paez meninggal dunia usai sebuah peluru masuk ke dalam tubuhnya usai timnya kalah di laga pada hari Sabtu pekan kemarin. Melansir ESPN, Paez akhir pekan itu sedang pulang ke rumah dengan mobil bersama putrinya selepas menonton Tigres yang kalah 2-3 menjamu Atletico FC. Pria 63 tahun itu diketahui direnggut nyawanya oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor di dekat stadion. Putrinya lolos tanpa cedera dan pihak berwenang saat ini sedang melakukan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Bruno Saltor dikabarkan dipecat klub Liga Inggris Chelsea. Padahal belum 4 bulan menjabat sebagai asisten pelatih, tangan kanan Mauricio Pochettino itu meninggalkan Chelsea di tengah betapa rapuhnya The Blues yang tak menunjukkan ada perkembangan signifikan sejak musim 2022-23. Hingga saat ini tak diketahui apa alasan Bruno Saltor cabut dari staf kepelatihan The Blues, sehingga Pochettino saat ini hanya memiliki dua staf lainnya, yaitu Ben Roberts dan Kyle Mokaley. Pertandingan yang sempat dihentikan antara Ajax versus Feyenoord akhir pekan kemarin akan dilanjutkan secara tertutup pada hari Rabu, 27 September. FA Belanda KNVB telah mengkonfirmasi hal tersebut. Feyenoord memimpin 3-0 pada menit ke-56 di Johan Cruyff Arena ketika laga dihentikan karena pendukung tuan rumah melemparkan suar dan kembang api ke dalam lapangan. Dengan keputusan untuk melanjutkan laga melawan Feyenoord, laga Ajax versus FC Volendam di hari yang sama terpaksa ditunda. Kontrak Luka Modric di Real Madrid tersisa 1 tahun lagi. Dengan kontrak di Real Madrid tersisa kurang dari 1 tahun, Luka Modric sekarang dikaitkan dengan kepindahan yang akan membuatnya bermain bersama mantan rivalnya di Barcelona, Lionel Messi. Dikutip dari Gol, salah satu pemilik klub David Beckham memandang gelandang Kroasia itu sebagai calon bintang tambahan, mengingat waktu bermainnya yang terbatas untuk Los Blancos musim ini. Timnas U24 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games. Pertandingannya akan dilaksanakan Kamis 28 September 2023 pukul 15 WIB. Negara Asia Tengah itu menjadi lawan Indonesia setelah memastikan diri menjadi juara grup C. Status itu mereka dapatkan setelah membungkam Hong Kong dengan skor 2-1 dalam partai pamungkas di Shanghai Sports Center Stadium Hangzhou, China, Senin sore 25 September 2023. Persis Solo sebelumnya sempat tak melepas Ramadan Sananta ke Asian Games. Ini mereka akhirnya lulus setelah berkoordinasi dengan PSSI. Persis Solo memberikan lampu hijau setelah pertimbangan klub yang melihat skuad Indra Syafri membutuhkan tenaga Sananta berdasarkan performa Garuda di babak penyisihan Asian Games. Sananta sendiri dikabarkan sudah terbang ke China pada Senin malam 25 September. Alvaro Morata menjadi aktor utama di balik kemenangan Atletico Madrid dalam derby melawan El Real. 2 gol diciptakan olehnya ke gawang rival sekota mereka itu. Meski Morata tampil luar biasa, pujian justru diberikan sang pelatih, Diego Simeone, kepada Griezmann. Dia tidak memiliki kesulitan dalam bertahan dan bermain sesuai dengan permainan yang harus dimainkan. Itulah mengapa dia adalah salah satu pemain terpenting kami. Dia adalah titik referensi bagi pemain muda kami. Gelandang Arsenal Jorginho Hotspur melalui kaki Son Heung-min. Manajer Arsenal Mikel Arteta ditanya awak media terkait aksi error Jorginho itu. Arteta dengan tegas membelanya. Menurut Arteta, apapun yang terjadi, dirinya mencintai Jorginho dan Arsenal juga mencintai gelandang asal Italia tersebut. Lebih lanjut, kata Arteta, error adalah bagian dari sepak bola. Rafael Leao menjadi penentu kemenangan AC Milan atas Verona akhir pekan kemarin. Namun meski menjadi kapten dan mencetak gol penentu kemenangan, Rafael Leao justru kena nyinyir ex-pelatih AC Milan Arrigo Sacchi. Pelatih legendaris Rossoneri tersebut belak-belakan menyebut ketergantungan pada Leao sebagai titik lemah Rossoneri pada musim ini. Dengan adanya Leao, kata Sacchi, AC Milan bisa menjadi lemah karena akhirnya tidak bisa bermain secara kolektif. Klub Liga Spanyol Real Madrid ketar-ketir karena Thomas Tuchel pengen reuni dengan Antonio Rudiger di Bayern Munchen pada bursa transfer berikutnya. Keadaan itu tidak terlepas dari kepercayaan Thomas Tuchel kepada permainan yang ditunjukkan oleh Rudiger di lini belakang. Terbukti, bek Jerman ini menjadi salah satu sosok yang membantu Tuchel meraih gelar juara Liga Champions 2020-21 di Chelsea. Demi merealisasikannya, Tuchel menyarankan Bayern menukarnya dengan Matthijs de Ligt. Selama lebih dari 1 dekade, Megan Rapinoe telah menjadi pusat perhatian. Pesepak bola Amerika Serikat ini telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya pada hari Minggu setelah karirnya yang telah mengubah permainan di dalam dan di luar lapangan. Rapinoe meninggalkan sepak bola sebagai salah satu pemain paling berprestasi dengan 2 kemenangan Piala Dunia, 1 medali emas Olimpiade, 1 bola emas Piala Dunia, 1 sepatu emas Piala Dunia, 1 Ballon d'Or, dan 1 penghargaan pemain wanita terbaik FIFA.
Bukayo Saka mencuri perhatian saat Arsenal bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur. Ia menjadi inisiator atas terciptanya gol bunuh diri Christian Romero. Bukayo Saka lalu merayakan gol tersebut dengan meniru selebrasi James Maddison yang notabene pemain klub rival. Sebelum meniru selebrasi Maddison, awal bulan ini Saka juga meniru selebrasi Marcus Rashford usai mencetak gol ke gawang Manchester United. Donny van de Beek berpeluang meninggalkan Manchester United pada bursa transfer mendatang setelah Villarreal menyatakan minat. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi Setan Merah dan Erik ten Hag yang memang ingin melepas sang pemain. Dilansir dari Triball Football, Villarreal melihat Donny van de Beek sebagai salah satu pemain yang bisa memperkuat lini tengah mereka dalam mengarungi kompetisi. Van de Beek dinilai bisa berkontribusi untuk tim lewat pengalaman dan kemampuan mengatur permainan. Walau belum genap semusim bergabung, Ousmane Dembele sudah mulai dikaitkan dengan pintu keluar PSG. Hal ini disebabkan oleh Dembele yang sampai saat ini masih belum menunjukkan performa aduhai sekaligus belum mencetak 1 gol pun. Memanfaatkan situasi, dua klub papan atas Eropa Arsenal dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk berebut tanda tangan Dembele. Keduanya bahkan berencana untuk meminjam sang pemain di Januari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia U17 bisa lolos dari fase penyisihan grup pada Piala Dunia U17 2023 yang digelar November mendatang. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir dalam keterangannya di Surabaya Senin 25 September 2023. Erick menilai bahwa semua tim di grup A sama kuatnya. Meski dianggap masyarakat tidak sekuat negara yang memiliki bintang sepak bola dunia, menurut Erick, negara-negara tersebut, Maroko, Panama, dan Ekuador, bukan lawan yang gampang. Laga leg pertama putaran 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan diadakan di Stadion Jakabaring, Palembang pada 12 Oktober mendatang. Kepastian lokasi pertandingan tersebut dipublikasi FIFA dalam laman resminya pada Minggu 24 September. Duel ini bakal berlangsung mulai pukul 19 WIB. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga membenarkan bahwa pertandingan leg pertama Indonesia versus Brunei akan digelar di Stadion Jakabaring. Namun Yunus enggan membeberkan alasan mengapa memilih Palembang dan bukan Jakarta. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!